wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang Islam historis yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Putri Indahsari, NIM 20203100884, Norma Ananda Febriani 20203100095, dan Muhammad Ainul Lutfi 20203100096. Ada 4 subbab yang kita pelajari pada materi Islam historis ini, yakni yang pertama, kelahiran Islam dan budaya Arab pra-Islam. Yang kedua, Islam sebagai produk budaya. Yang ketiga, Islam sebagai realitas sosial. Yang keempat, Islam sebagai ilmu. Nah, langsung saja pada pengertian. Pengertian Islam historis. Islam historis berarti Islam yang tidak terlepas dari sejarah kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu, yakni Islam real atau nyata. Menurut M. Amin Abdullah dalam bukunya Studi Agama Normativas dan Historitas, Islam historis adalah Islam yang ditelaah lewat berbagai sudut pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural, maupun antropologis. Kelahiran Islam. Islam lahir di Jazirah Arab yang terletak di antara 3 benua, yakni Asia, Afrika, dan Eropa. Pakar geografi menyebut negeri ini sebagai sambungan padang pasir Sahara, yang kini terputus lembah Sungai Nil dan Laut Merah. Dengan daerah wilayah yang melintasi Asia, Iran Tengah, dan padang pasir Gobi, wilayah ini merupakan padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Daerah ini memegang peran yang strategis dalam peta perdagangan pada masa klasik, bahwa tanah ini dinamakan Arab, karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun pasir. Arab atau Arabia sendiri artinya Sahara atau gurun pasir. Kata Arab berasal dari Abar, yang berarti rihlah atau pengembara. Dengan demikian, bangsa ini dinamakan Arab karena termasuk bangsa pengembara atau nomaden. Nah, budaya Arab pra-Islam. Yang pertama, yakni adanya pembedaan kelas atau kasta. Yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa yang paling lengkap faedahnya dan paling tinggi sastranya. Maksudnya, bahasa Arab adalah bahasa yang susunannya paling lengkap, yang paling kaya kosakatanya. Yang ketiga, bangsa Arab memiliki beberapa pasar yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli sekaligus untuk membacakan syair-syair mereka. Bangsa Arab pra-Islam sudah mengenal cabang-cabang ilmu yang dikenal di Persia, Babilonia, dan Yunani. Selain ilmu tersebut, mereka sudah mengenal ilmu yang lain. Bangsa Arab ikut memberi saham dalam peradaban dunia sebelum mereka bangkit kembali pada masa Islam. Kekuasaan politik yang semula dipimpin suku Jurhum kemudian pindah ke suku Khuza'ah dan akhirnya ke suku Quraisy di bawah pimpinan Qusay. Nah, Qusay sendiri membentuk 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah-kabilah asal suku Quraisy, yaitu pertama, hijabah, yakni penjaga kunci-kunci Ka'bah. Yang kedua, sikayah atau pengawas mata air Zam-Zam. Yang ketiga, diat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Yang keempat, sifarah, kuasa usaha negara atau duta. Yang kelima, liwa atau jabatan ketentaraan. Keenam, rifadah atau penyedia makanan untuk jemaah haji. Yang ketujuh, naduah atau jabatan ketua dewan. Yang kedelapan, haimah atau pengurus balai musyawarah. Kesembilan, hazinah atau jabatan administrasi keuangan. Yang terakhir yakni azlam, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat para dewa. Nah, materi selanjutnya yakni Islam sebagai produk budaya akan dibahas oleh saudari Norma Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islam sebagai produk budaya. Yang pertama, ada pengertian budaya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, dan juga adat istiadat. Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan juga adat istiadat. Menurut S. Takdir Ali Syahbana, kebudayaan mempunyai beberapa pengertian, yaitu yang pertama,
kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks. Yang kedua, kebudayaan adalah warisan sosial atau tradisi. Yang ketiga, kebudayaan adalah cara, aturan, dan jalan hidup manusia. Yang keempat, kebudayaan adalah penyesuaian manusia terhadap alam sekitarnya dan cara-cara menyelesaikan persoalan. Yang kelima, kebudayaan adalah hasil perbuatan atau kecerdasan manusia. Dan yang terakhir, kebudayaan adalah hasil pergaulan atau perkumpulan manusia. Oke, yang selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan dalam pandangan Malinowski adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem norma yang memungkinkan terjadinya kerjasama antara para anggota masyarakat dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan atau keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan yang paling utama. Yang terakhir ada organisasi kekuatan. Lalu, topik selanjutnya ada Islam sebagai budaya. Di dalam Islam sebagai budaya terdapat 5 poin utama. 5 poin utama yang membedakan budaya Islam dengan budaya lain, yaitu pertama, konsep tauhid atau oneness of God. Yang kedua, universalitas pesan dan misi peradaban. Yang ketiga, prinsip moral yang selalu ditegakkan dalam budaya. Yang keempat, budaya toleransi yang cukup tinggi. Dan yang terakhir ada prinsip keutamaan belajar memperoleh ilmu. Selanjutnya ada fungsi budaya. Hasil karya manusia akan melahirkan suatu kebudayaan atau teknologi yang nantinya akan berguna untuk melindungi ataupun membantu masyarakat untuk mengolah alam yang bisa bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Yang pertama ada batas. Batas merupakan budaya berperan sebagai penentu batas-batas perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi lainnya. Yang kedua ada identitas. Maksud dari identitas di sini adalah budaya memuat rasa identitas suatu organisasi. Yang ketiga komitmen. Komitmen di sini adalah budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Selanjutnya ada stabilitas. Stabilitas merupakan budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial. Dan yang terakhir adalah pembentuk sikap dan perilaku. Maksud dari pembentuk sikap dan perilaku di sini adalah budaya bertindak sebagai mekanisme, alasan yang masuk akal atau sense making, serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku. Oke, tapi yang terakhir ada akulturasi Islam dan budaya. Contoh akulturasi Islam dan budaya di Indonesia. Yang pertama ada budaya wayang, yang kedua tahlilan dan ziarah kubur, yang ketiga pelaksanaan zakat fitrah, yang keempat pesantren, dan yang terakhir ada Menara Kudus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Ainul Lutfi. Oke, saya lanjut. Yang nomor 3 adalah Islam sebagai realitas sosial. Islam sebagai pedoman hidup manusia, menjadi pembimbing manusia dalam segala geraknya. Islam sebagai agama turun membimbing manusia ke arah yang benar. Tidak jarang karena pendekatan budaya Islam dalam membimbing manusia itu disalahartikan ke dalam ritual-ritual sebagai peleburan dari budaya peninggalan agama lalu. Yang keempat, Islam sebagai ilmu. Ibnu Khaldun membagi ilmu menjadi 2, yaitu ilmu nakliyah atau bisa disebut dengan ilmu tradisional yang meliputi Al-Quran, hadis, tafsir, ilmu kalam, tasawuf, dan sebagainya. Kedua adalah ilmu akliyah atau ilmu yang berdasarkan akal atau rasional yang mencakup matematika, fisika, dan lainnya. Ilmu nakliyah merupakan ilmu yang wajib dan harus dipelajari dan dilaksanakan oleh umat Islam. Sedangkan ilmu akliyah bisa didapat melalui
pemahaman-pemahaman daya intelektual. Dari pembagian ilmu tersebut dapat kita lihat bahwa ilmu di dalam Islam bukan hanya sekedar ilmu akidah dan syariah, namun juga ada ilmu lain yang harus kita pelajari, bahwa kekuasaan Allah sangat besar dan luas. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilmun, alima ya'lamu ilman, yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah. Dari asal ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam, hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atau ulama atas masalah-masalah dunia dan akhirat dengan bersumber kepada wahyu Allah. Berdasarkan tersebut dapat diabaikan bahwa ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang disusun berdasarkan teori-teori tertentu dan dapat diuji secara sistematik serta dapat meningkatkan pemahaman manusia. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.